Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah. Tak henti-hentinya saya mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada para jamaah, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan tidaklah kita meninggal kecuali kita berharap dalam keadaan muslim. Dan wasiat takwa ini wasiat yang selalu disampaikan Rasulullah ya, untuk mengawali khutbahnya biasanya di khutbah Jumat. Maka dari itu saya mengulangi kembali, ketakwaan itu puncaknya adalah rasa takut ya, rasa takut kepada Allah. Mudah-mudahan penyampaian pada malam hari ini dalam rangka juga untuk mengingatkan takwa kepada saya pribadi dan pada para jamaah umumnya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini saya akan sampaikan sedikit, mungkin mereview kembali ya, yang sering mungkin disampaikan oleh para ustadz atau penceramah. Saya hanya mengulangi lagi tentang ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan 4 hal ini diambil dari surat yang pendek. Saya yakin panjenengan semua sudah hafal ya, surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya wal 'asr, demi masa. Ini Allah bersumpah dengan nama makhluknya ya, hanya Allah saja ya. Kalau kita nggak boleh demi masa, itu nggak boleh. Kalau kita bersumpahnya adalah demi Allah. Ini kenapa Allah bersumpah atas makhluk ini, yaitu yang bernama waktu? Karena waktu memiliki sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Berarti kita semua rugi. Gak peduli itu kaya, miskin, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua rugi. Semua rugi di hadapan Allah. Dalam hal ini Allah mengecualikan illalladzina amanu. Dikecualikan orang yang melakukan 4 hal. Yang pertama yaitu orang yang beriman. Illalladzina amanu, yaitu dikecualikan yang pertama adalah orang yang beriman. Yang beriman maksudnya adalah orang yang memiliki keimanan kepada Allah didasarkan dengan ilmu. Karena memunculkan iman dalam kita adalah diawali dengan ilmu terlebih dahulu. Maka kewajiban yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan iman adalah kita harus menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud ada 3, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul Islam. Mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah. Ini yang harus kita betul-betul pahamkan ya, yaitu mengenal Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, siapa Allah, bagaimana kewajiban kita terhadap Allah, apa hak Allah, dan lain. Kita pahami betul. Kemudian mengenal Islam. Islam ada 3 tingkatan. Dari Islam, kemudian iman, puncaknya adalah ihsan. Kita pelajari. Ihsan adalah orang tingkatan yang tertinggi.
maka berbahagia yang namanya ihsanul karim. Itu berarti orang yang sudah berbuat ihsan. Mudah-mudahan ini juga bagian dari doa ya. Ihsan yaitu orang yang memang ketika dia beribadah itu dia merasa bahwa ibadahnya itu seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak dilihat Allah maka sungguh Allah Maha melihat. Jadi betul-betul dia melakukan sesuatu merasa diawasi oleh Allah. Ini ihsan, dan ini puncak tertinggi yang mungkin kita bertahap ke arah situ. Kita kenal Islam, rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian rukun iman ada 6: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kitab, hari akhir, dan takdir, qada dan qadar. Maka ini kita ilmui. Selanjutnya ihsan, rukun ihsan ada tadi 2, yaitu beribadahlah seolah-olah kamu dilihat Allah, dan jika tidak merasa dilihat, sungguh Allah Maha melihat. Itu ihsan. Kemudian kewajiban yang berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Maka kewajiban yang kedua setelah kita mengilmui, menuntut ilmu, maka kita mengamalkan dalam bentuk amal soleh. Mengamalkan ilmu tersebut. Contoh, kita sudah paham ya, ilmunya tentang sholat. Oh, sholat itu diawali dari wudu dulu. Syarat sahnya sholat kan toharoh, wudu, kemudian niat, dan diteruskan dengan gerakan-gerakan dan bacaan sampai diakhiri dengan salam. Kita sudah tahu, entah itu ilmunya dalam kalangan kita kan namanya fikih berbeda-beda ya, ada khilafiyah. Yang penting ketika kita melakukan sholat, ketika kita mengilmu sholat, kita yakin bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Contoh, iftitah, jangan bingung-bingung, entah mau Allahumma ba'id atau Allahu Akbar kabiro, ternyata ada dalilnya semua. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata dalil iftitah itu banyak. Tidak hanya Allahumma ba'id saja, tidak hanya Allahu Akbar kabiro saja. Kalau lihat sifat sholat Nabi itu ternyata iftitahnya banyak sekali. Silahkan boleh dipakai manapun. Yang penting itu sumbernya dari Rasulullah. Jadi jangan menciri khas, oh ini yang Allahumma ba'id biasanya yang warnanya biru. Kalau Allahu Akbar kabiro yang biasanya warnanya hijau. Sebenarnya nggak masalah mau itu mau ini, itu ada dalilnya semua. Jadi kita tidak harus oh ini khusus ini khusus, tidak. Jadi silahkan bahwa ternyata iftitah itu banyak sekali bisa dipakai manapun. Kemudian itu contoh ya sholat. Dan kita ilmui, setelah kita ilmui kita lakukan dalam bentuk amal soleh, yaitu melakukan sholat tersebut, yaitu melakukan ilmu yang sudah kita pelajari, entah ilmu tentang sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Itu amal soleh. Kemudian yang keempat, watawasau bil haq, yaitu saling menasehati untuk menegakkan kebenaran. Berarti ini kewajiban yang ketiga setelah kita menuntut ilmu, kita dapat ilmu nih. Ilmunya betul dari yakin dari Rasulullah. Untuk mengetahui bahwa ilmu betul, kita harus punya dasar. Dasarnya dari mana? Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pemahaman para sahabat, dengan dibantu oleh para ulama. Jadi kalau nun sewu nggih, jangan sampai kita kok dasarnya adalah ulama, keliru. Ulama itu adalah untuk membantu kita saja. Di situ ada tulisannya fikih 4 mazhab. Ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Semua adalah ulama, membantu kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Silahkan diikuti, dipahami, itu ada buku banyak dipelajari. Jadi itu adalah membantu kita untuk memahami ilmu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan para ustadz juga sama, jangan dalilnya itu kata ustadz ini kayak gini, itu belum tentu benar. Tapi kalau ustadznya menyampaikan ada dasar dari Al-Quran dan Al-Sunnah, dan tentunya dibantu oleh para ulama, nah itu baru kita mungkin bisa memakainya. Tapi kalau ustadznya menyampaikan tidak tahu dasarnya, maka ya jangan diikuti langsung, harus kita tanyakan dulu dasarnya apa.
itu menasihati orang lain ya. Berarti istilahnya adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian kewajiban yang keempat adalah watawasau bis sabr, yaitu saling menasihati untuk bersabar. Maka kalau kita simpulkan ya, kewajiban kita itu ada 4. Yang pertama menuntut ilmu. Kemudian yang kedua mempraktekkan atau mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga mendakwahkan ilmu tersebut. Dan yang keempat bersabar. Sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan ilmu. Ini penting banget. Jadi monggo dalam momen ini saya menyampaikan, mudah-mudahan menasihati kepada saya pribadi dan kepada para jamaah, dengan memanfaatkan masjid kita tercinta ini, insya Allah kajian ilmu sudah cukup banyak. Silahkan diikuti, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita yakin bahwa ini benar ada dasarnya. Melakukan sesuatu, yakin kita sudah mengilmui amalan ini. Jadi jangan sampai kita melakukan, ya awalnya mungkin kita ikut-ikutan, tapi coba kita pelajari. Yang kita lakukan itu sudah ada ilmunya belum? Kalau yakin, oh sudah ada ilmu, itu menurut mazhab Syafi'i ada, oke, mantap, lakukan. Termasuk kayak kita, kenapa ada terawih 11, ada 23? Itu karena memang ada perbedaan di antara ulama. Dan itu pun ternyata setelah ditelusuri dua-duanya benar. Karena 11 dan 23 itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Jadi monggo kita tidak perlu berdebat dalam hal yang mungkin kita belum tahu, tapi coba ketika ada hal yang akan kita lakukan dalam bentuk amal soleh, kita berusaha untuk mengilmui tersebut dengan bantuan para penceramah atau para ustadz yang akan membimbing kita, sehingga yang kita lakukan yakin betul itu sumbernya dari Rasulullah. Mungkin itu saja sekilas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah umumnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum sholat tarawih ini